Halo pemirsa JPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Biagas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Boda Azari Disak dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa JPR TV. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Presiden didampingi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bertemu langsung delegasi bisnis Amerika Serikat ASEAN di Istana Negara Rabu kemarin. Dalam pertemuan ini, Presiden menawarkan para delegasi untuk berinvestasi di sektor energi dan industri hijau. Presiden Joko Widodo menerima langsung kunjungan delegasi bisnis Amerika Serikat dan ASEAN di Istana Negara Rabu 24 Agustus 2022. Presiden yang didampingi oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen Indonesia menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Presiden Joko Widodo mengundang para delegasi untuk menanamkan modal dalam energi dan industri hijau yang saat ini menjadi perhatian pemerintah. Selain industri energi hijau, Presiden juga menawarkan para delegasi berinvestasi di sektor lain, seperti sektor kesehatan dan digital. Demi menjaga iklim investasi yang baik, pemerintah akan melakukan langkah komprehensif jika terjadi masalah teknis di lapangan. Yang pada umumnya mereka mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi dalam menangani kasus pandemi COVID-19 dan kemudahan berusaha bagi mereka, sehingga sekalipun dalam keadaan COVID, usaha mereka tetap berjalan, dan karena itu dibuktikan salah satu di antaranya pertumbuhan ekonomi kita yang 5,4% dan inflasi di bawah 5%. Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke 3 negara, Asia, Cina, Jepang, dan Korea Selatan membuahkan hasil. Korea Selatan menggelontorkan dana investasi sebesar 100 triliun rupiah. Investasi mencakup kerjasama Krakatau Steel dengan POSCO untuk produksi baja termasuk kendaraan listrik. Menindaklanjuti pasca kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Jepang, Korea Selatan, dan Republik Rakyat Tiongkok pada akhir Juli silam, Indonesia memperoleh komitmen investasi dari Korea Selatan sebesar 6,72 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 100 triliun rupiah. Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan dalam keterangan persnya di kantor Presiden bahwa dalam komitmen tersebut terdapat komitmen penambahan investasi sebesar 3,5 miliar dolar Amerika Serikat dari POSCO yang akan bekerja sama dengan Krakatau Steel untuk memproduksi baja termasuk kendaraan listrik. Bahlil juga menjelaskan sebagian rencana investasi Korea Selatan tersebut akan masuk tahapan pembangunan pada akhir tahun 2022 dengan seluruh perizinan dan insentifnya telah selesai diproses. Pada kesempatan yang sama, Presiden mengimbau kepada jajarannya untuk mempercepat pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara serta energi baru terbarukan, dan dilanjutkan dengan dukungan RRT yang akan melakukan penambahan impor CPO dari Indonesia. Dan tadi kami diarahkan untuk melakukan percepatan terhadap kawasan industri di Kaltara. Dan alhamdulillah semua perizinannya semua udah selesai dan sekarang pembangunan infrastrukturnya udah mulai. Hal-hal lain yang terkait dengan di China, pengembangan untuk CATL, kemudian beberapa energi baru terbarukan pun berjalan. Informasi lainnya pemirsa, BUMN Startup Day 2022 merupakan ajang kolaborasi antara BUMN dengan perusahaan rintisan dalam negeri. Acara BUMN Startup Day 2022 akan digelar pada 27 sampai dengan 28 September 2022 mendatang di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Dalam upaya memaksimalkan potensi ekonomi digital Indonesia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara secara resmi meluncurkan BUMN Startup Day 2022. Acara tersebut akan digelar pada tanggal 27 sampai dengan 28 September 2022 mendatang di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. BUMN Startup Day 2022 menjadi ajang kolaborasi antara BUMN dengan perusahaan rintisan atau startup dalam negeri. Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, BUMN Startup Day bisa menjadi momentum Indonesia memanfaatkan peluang ekonomi digital. Ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan tumbuh hingga 4.818 triliun pada 2030 dan akan menjadi digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
Lebih lanjut, Menteri BUMN terus mendorong BUMN dalam mendukung ekonomi digital, terutama bagi startup yang dikembangkan oleh anak bangsa. Tapi tetap dengan bisnis proses ya Pak Ses. Kita mau BUMN ini juga mulai melihat inovasi digital menjadi platform yang penting. Apakah tadi BUMN-nya membangun ataupun berpartner, tetapi harus ditampingi oleh 5 visi yang sudah expert. Jangan bikin sendiri-sendiri lagi. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menargetkan 2 juta UMKM akan masuk ke katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2023. Target 2 juta UMKM akan menjadi lokapasar bagi pemerintah pusat dan daerah dalam pengadaan barang dan jasa, sekaligus keberpihakan kepada produk dalam negeri. Pemerintah menargetkan 2 juta usaha mikro kecil dan menengah lokal akan masuk ke e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah pada tahun 2023, di mana hal tersebut naik 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2022. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa dengan adanya pencapaian target tersebut, LKPP akan menjadi lokapasar bagi pemerintah pusat dan daerah dalam pengadaan barang serta jasa. Pemerintah juga terus mendorong para pelaku UMKM untuk masuk dan mendaftar ke e-katalog LKPP yang merupakan bentuk keberpihakannya kepada produk dalam negeri. Lebih lanjut, Suharso juga menyampaikan bahwa dalam e-katalog LKPP nantinya akan terdapat skema diferensiasi harga untuk melindungi UMKM, agar tidak kalah berkompetensi dalam pengusaha besar dalam negeri. Indonesia sebenarnya terlambat untuk melakukan ini, tapi kita setelah melakukan lompatan yang luar biasa, di mana kalau pada waktu yang lalu itu hanya baru 50 ribuan produk yang masuk di LKPP, sekarang sudah 600 ribu lebih, dan targetnya pada tahun ini adalah 1 juta dan tahun depan 2 juta. Jadi LKPP berfungsi seperti marketplace untuk seluruh produk-produk yang kita dorong adalah produk-produk asli, sekali lagi asli domestik dalam negeri dengan TKDN yang tinggi. Nah, yang berikutnya adalah pengarahan Bapak Presiden. Jangan sampai dalam konteks pengadaan ini, kemudian pengusaha-pengusaha, UMKM, dan koperasi tertinggal. Kemudian yang menang hanya karena harganya, itu kemudian perusahaan-perusahaan yang besar. Ini akan dibuat semacam satu diferensiasi sedemikian rupa agar terjadi distribusi dengan baik. Pemirsa, setelah jeda iklan berikut, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.